Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Jadinya boleh di sini. Order full aja kirim, ntar gue bantuin jual. Berapa di stok gitu. Berapa ini? 17.000. Ya. Wah, amin lah, nggak kepikiran lah kalau dipanggil mah. Yang penting fokus ibadahnya dan terus berjalan sesuai. Deg-degannya mah pasti deg-degan gitu. Apalagi nggak tahu, mungkin saya ke Igun nanyanya cuman yang penting-penting doang gitu. Ada beberapa yang nggak usah ditanya deh, takutnya jawabannya beda gitu. Ke Wendy juga ya udah cuma ketawa-ketawa, senyum-senyum aja gitu. Cuman ya pasti masing-masing kan punya nervousnya gitu lah, apalagi saya yang masih baru kan gitu. Jadi ya mencoba untuk belajar dikerjakan yang bisa dikerjakan sekarang gitu. Dari surat-surat pendek semuanya, terus pelajari lagi untuk apa yang mesti kita siapin, terus ketika kita pindah hotel gitu. Tapi kalau sejauh ini, maksudnya kan orang kalau mau berangkat Ya. nggak ada mimpi atau apa gitu, kiranya panggilan atau apa gitu. Mimpi, tanda-tanda gimana? Mimpi orang tua kayak. Oh iya, kalau pokoknya gini, pokoknya panjang deh kalau gue cerita nggak kelar lu, susah ntar edit susah. Pokoknya panjang deh, pasti ada perjalanannya. Pokoknya pada intinya adalah dari ucapan aja gitu, ya singkatnya. Waktu itu sempat ada yang nawarin gitu, mau nggak ini, aku bilang nggak gitu, nanti aja, aku bilang. Itu aku ditawarin pas di hari raya Idul Fitri, nggak deh, nanti aja, insya Allah kalau ada rezeki nanti pengennya umroh aja gitu. Udah, terus sayang lo tawarin, enggak gitu, adalah perusahaan travel besar gitu. Enggak deh, nggak apa-apa, nanti aja gitu. Pengen banyak belajar lagi gitu. Terus ya setiap ketemu siapa dia mau coba kasih hadiah umroh, tapi nggak ada yang jalan. Pokoknya ada aja prosesnya, yang ini begini, ada aja yang gak semudah itu gitu. Jadi ya saya santai juga, biasa aja. Nah, terus ketemu dengan salah satu orang baik ini yang dia tahu juga perjalanan saya dari saya awal ya, ketika saya hijrah itu, ya beliau lah yang langsung gue daftarin umroh, nggak ada yang masuk, gue nggak masuk, tapi daftarin haji malah masuk nih katanya gitu. Jadi ya alhamdulillah lah gitu. Saya bilang gini, saya awalnya juga masih bengong gitu, dia masih nggak percaya, tapi masih banyak pengen belajar dulu gitu. Tapi ya dijelasin, jadi ini kesempatan, ini gitu, ya udah dijelasin, ya alhamdulillah kan. Karena kemantapan hati juga nggak sih kok, jadi akhirnya dilancarkan ditampil. Ya, aduh, kalau diceritain mah pasti sedih gitu. Maksudnya sedihnya tuh saya ngalamin sendiri, jadinya saya yang bisa mengingat lagi dan terus tersenyum, dan ya pokoknya saya ikut maunya Allah aja lah gitu. Jadi ya berdoa terus tetap gitu, dan saya selalu bertanya gitu, ini ya Allah terima kasih hadiahnya, ya Allah terima kasih, indah banget rencanamu yang benar-benar nggak kepikiran kalau saya sama sekali ya. Terus kemarin juga lagi di jalan di kemacetan, terus tiba-tiba saya cuma ngomong, pengen bisa belajar ngaji gitu, belajar dikit-dikit. 15 menit kemudian gitu nawarin, suruh nyanyiin lagu yang kita bisa belajar mengaji dengan cepat gitu. Jadi lebih bukan dengan cepat, lebih mudah gitu. Jadi ya maksudnya nggak nyampe 15 menit ya Allah udah jawab lagi gitu. Makanya saya cuman banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin saya aja cerita di vlog saya aja nggak ada. Gimana, saya juga bingung, gue mau mulai dari mana ya, karena panjang deh ngejalaninnya gitu. Kalau ditanya ya biasa, tapi ya kayak ketika kita sholat gitu, sujud, air mata netes sendiri aja, dengan sendirinya aja gitu. Dan indahnya ketika kita bisa berbicara dari hati ke hati aja gitu. Ini menjadi langkah untuk menuju versi terbaiknya Wahuden nggak sih?
saya nggak bisa banyak rencana. Terkadang semua banyakkan rencana, ketika kita nggak berhasil nanti kita jadi eh, kecewa, ya kan? Jadi kalau buat saya mencoba menjalani hal-hal yang bukannya kadang-kadang suka menghindari, bukan karena gini, ada hal yang tar dulu jangan takabur jangan cerita dulu gitu. Maksudnya supaya saya lebih bener, gua aja masih suka bener nih, masih suka ho, lu nanya gue juga bingung ntar kan jawabannya. Ketika ya udah perlahan ada kemantapan baru saya bisa bertemu teman-teman gitu. Versi Ya. terbaik dari korban seperti apa sih Pak? Versi terbaik gimana? Biasanya kayak orang punya versi terbaiknya yang ingin dicapai, entah dengan versi terbaiknya melakukan hal apapun itu. Nggak ada. Saya hanya eh, memulai dari awal saja dari kehidupan saya. Jadi ya saya ikutin aja arahnya gitu. Jadi dari awal saya berhijrah itu yang saya selalu ucapkan adalah ya Allah sempurnakan sholat hamba gitu. Udah itu aja, saya nggak minta apa-apa. Tapi Allah masih kasih sayang lain gitu. Terus apa ya? Untuk minta ini, minta itu nggak ada sama sekali. Kalau aku nggak ada. Pokoknya saya sampai sekarang ini masih saya cuma minta sempurnakan sholat saya, jangan sampai terlewatkan gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadikan saya lebih baik lagi gitu. Itu aja. Oh itu bangun masjid juga salah satu. Udah lama. Maksudnya itu juga dari awal bangun masjid, akhirnya terpantil itu juga salah satu. Udah lama, cuman pas ketika saya berhijrah, ya saya sempatkan waktu untuk sholat di tempat ibadah atau di masjid yang pernah saya bangun gitu. Ya nggak besar, tapi berguna, bermanfaat buat orang banyak gitu. Karena kalau di salah satu musola yang ada di situ juga banyakan sepuh. Jadi saya mencoba membangun itu yang dimana dulu pernah ada tapi udah hancur, rusak. Jadi kita mulai lagi dari nol. Karena kakek dan nenek yang tinggal di situ semua tuh itu kalau mereka mau sholat mereka harus melintasi hampir ya 2 perkampungan gitu loh. Kan kasihan ya gitu. Terus jalanannya gue aja sampai pegang-pegangan tuh. Curam kan gitu. Ya jalannya motor aja tipis banget. Ngebayang nggak gitu. Jadi aku rasa kayaknya lebih berguna kita bangunkan di situ. Ya alhamdulillah nggak besar tapi udah bermanfaat dan seneng gitu punya sesuatu yang saya tanya sama yang Pak Ustadz nungguin di sana, apalagi Pak Ustadz minta ini, ya semuanya udah berguna. Apa ya, kayak kurung batang gitu udah berguna. Terus udah bisa narik tempat wudhu. Mas kemarin kan kita dari sumber mata air kan jadi lebih dingin gitu, sekarang udah bisa naik ke atas supaya nggak turun ke bawah lagi gitu ya. Satu-satu berproses, sampai sekarang saya masih berproses gitu. Tempat lain Tom? Ya insya Allah kalau ada rezeki kenapa enggak. Saya cuman kepingin tetap menjadi orang yang berguna, bermanfaat gitu. Makanya ya karena ditanya ya saya baru jawab gitu. Karena ya rencana pasti ada. Di mana tempatnya ya nanti kalau udah rampung, udah oke. Saya takutnya kalau masih proses pembangunan ya udah deh, jangan, yang belum terjadi jangan diomong-omongin dulu. Ntar takutnya nggak jadi, saya nggak mau kecewa lagi gitu. Jadi saya lagi semuanya gitu. Setiap hari kalau ditanya setiap hari yang saya lakukan seharian beraktivitas tuh nanti pada saat Isya baru saya ceritakan. Ya Allah, dari saya bangun tidur saya ceritakan semuanya. Jadi ya bicara dari hati ke hatinya saya lebih dalam gitu. Lebih kepingin punya isian obrolan saya gitu, sehingga ya Allah tahu gitu apa yang sebenarnya saya lagi inginkan. Sempat mengalami masa berat nggak sih ketika hijrah? Mungkin Apa? terberatnya apa sih kok ketika memutuskan hijrah? Terberatnya apa yang dialami? Atau semua dilancarkan, digampangkan? Kalau ditanya aku bukannya takabur, maaf ya alhamdulillah Allah lancarkan gitu. Tapi kalau ngomong tentang wah orang yang nggak suka ini kayaknya nggak usah gitu, juga banyak kayak gue gitu. Gue mau pakai baju apa ya gue nyenengin, kalau mereka nggak suka mah nggak suka. Dan ya alhamdulillah saya bisa berdamai dengan itu. Hal yang kayaknya gampang orang ucapkan dan susah dilakuin itu nggak instan loh. Salah satunya itu kayak misalnya gini,
ikhlas itu tuh kata yang udah lu ikhlasin aja, bohong hati lu nggak gerendeng mah. Iya nggak bohong, ya udah ikhlasin aja lah. Kalau denger tadi diganti berkali-kali lipat gitu. Pak, diganti berkali-kali lipat. Aku bilang, ya nanti aja deh gitu. Tapi ketika akhirnya saya paham betul arti kata ikhlas, udah Mbak, saya nggak ada, lu mau ngapain, saya nggak ada rasa apapun gitu, ikhlas aja. Udah, bagaimana nanti ke depannya ya Allah udah punya ceritanya masing-masing gitu. Jadi saya cuman ya Allah, saya berterima kasih hari ini saya melakukan aktivitas dengan badan yang sehat, hati yang ceria, dan saya banyak bertemu dengan ya saudara-saudara Islam yang lain gitu, banyak pengalaman baru, cerita-cerita baru gitu, dan tidak pernah membuka obrolan pertanyaan dengan kenapa ini begini, enggak. Pokoknya kalau ada hal tentang Islam yang saya mau tanyakan ya saya tanya sama Habib Usman gitu, atau enggak sama Ustadz Al-Habsi gitu. Jadi yang saya udah, Beb, ini dia udah tahu tuh, udah tahu saya pasti tanya hal-hal yang karena saya nggak mau ada dua arah jadinya gitu. Kok ada mengurangi pekerjaan nggak pas pulang haji nanti kayak yang udah gosip-gosip apa itu dikurangi? Ya enggak, pokoknya udah ngomongin gibah, kagak gibah di TV juga lu pada gibah di restoran sama aja. Udah, pokoknya kemantapan hati nanti kita lihat ya gitu. Karena siapa sih orang yang nggak mau hidupnya lebih baik lagi gitu? Pasti hidupnya lebih baik lagi. Cuman kalau saya cuman saya kepingin pergi dengan tidak ada beban apapun secara pikiran. Ini saatnya saya selama bertahun-tahun saya bekerja, ini saatnya saya mendekatkan diri, ya bercerita dan menjalankan semuanya. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini ya Allah permudah semuanya gitu. Ada hambatan-hambatan apapun saya tidak menjadi sebuah kekecewaan, tapi maksudnya Allah tuh begini. Saya paham betul karena kalau ada bicara dari hati ke hati kan kita sama teman-teman aja gak semuanya lo pasti cerita full, ya kan? Tapi kalau kita bicara dari hati ke hati, ya sama Allah udah punya, udah gue tahu lah arah lo mau ngomong gimana, ya kan? Ya. Jadi ya seneng aja saya bisa bercerita dan bisa banyak pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain. Gitu. Kok berapa hari dan berangkat? Apa? Berapa hari? Tanggal berapa hari dan sendiri, benar-benar sendiri kok? Lu percaya nggak? Gue sampai sekarang aja, ini gue berapa hari ya? Pokoknya gue di sana gue taunya gue berangkat doang, terus pokoknya ya dipulangkan dari sana gue dipulangin aja. Pokoknya nggak ada saya nanya ini, terus saya udah notes, saya ya insya Allah nggak mau, nggak tar dulu deh gitu. Pokoknya saya ingin fokusnya ya hotel ibadah gitu, udah lintasannya jadi pokoknya coret garis-garis, coret itinerary yang menuju ke tempat pembelanjaan. Karena kan kita sendirian ya, jadi atau gue repot sendiri nggak ada. Dan terus bawa koper sama seperti yang diarahkan dari travel, walaupun katanya masih boleh tambah lagi, enggak lah. Saya dapat bawa sesuai aja. Terus yang kedua ya alhamdulillah terima kasih banyak yang baik, akhirnya saya dikasih khusus gitu ya, pusat pendamping di sana. Jadi yang mengarahkan dari semuanya supaya doanya tidak boleh terlewatkan. Jadi kalau sekarang saya ketemu jawabannya mereka cuman tulis doa yang banyak, maunya apa karena udah sampai sana mereka suka skip kan gitu. Jadi aku bilang sama teman-teman, iya kalau mau titip doa sekarang ya, pokoknya jangan banyak-banyak, gue gak mau kerepotan buka-buka kertas. Gue udah banyak banget nih mau gue curhatin soalnya, ya. Apa? Listnya apa aja tuh? Listnya, iya banyak karena kan saya bener-bener baru awal belajar gitu. Jadi saya kepingin banyak hal yang dari sisi Islam yang pengen saya kenal gitu, yang saya pengen tahu, dan ya banyak-banyakin saudara lah.